Shalom, bertemu lagi dengan saya Rifhan Sabuna. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang khotbah saya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Adapun temanya adalah memahami ritual-ritual kepercayaan dan perannya bagi keselamatan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini yang tadi kita baca ayat 14 sampai dengan 22. Ya, itulah ada sebagai nas daripada tema yang saya angkat di pagi hari ini dengan ada 3 subtema. Subtema yang pertama itu ritual kepercayaan dan perannya sesudah kejatuhan sampai ke Kanaan. Jadi ada ritual kepercayaan dan perannya sesudah kejatuhan sampai ke Kanaan. Dan subtema yang kedua yaitu ritual kepercayaan dan peranannya dalam ruang lingkup bangsa lain. Dan yang terakhir yaitu konsep keselamatan Kristen. Itu subtema yang ketiga, konsep keselamatan Kristen. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, setiap bangsa di dunia ini memiliki suku, adat dan budaya. Hampir semua di dunia ini ada dengan corak dan cirinya masing-masing. Jadi ada cirinya, ada coraknya masing-masing. Nah, kalau kita di Kalimantan Barat ini yang paling kita pahami yaitu tentang suku, adat, kebudayaan dari suku Dayak, karena itu yang menjadi suku tertua di Kalimantan Barat atau suku asli, ya. Namun perlu kita pahami bahwa dalam Kejadian 1, ya. Dalam Kejadian 1 Allah menciptakan manusia dengan menempatkan pemikiran atau akal budi di dalam manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya punya akal, punya budi. Suku, adat dan budaya yang ada di dalam dunia ternyata bukan ciptaan Allah. Ya, karena Allah tidak pernah menciptakan suku, adat dan budaya. Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya termasuk manusia dengan akal budinya. Dan semuanya itu sungguh amat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 31. Segala sesuatu berkaitan dengan manusia, akal budinya menjadikan segala ciptaan itu sungguh amat baik. Indah tanpa tercemar sedikit pun oleh dosa. Jadi itu yang Allah ciptakan di dalam dunia. Allah menciptakan manusia dengan akal budinya. Gitu. Dan semuanya sungguh amat baik. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi ketika dalam Kejadian 3? Di dalam Kejadian 3, manusia mengalami kerusakan total. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, maka mereka jatuh dalam dosa. Mereka akhirnya harus menanggung segala hukuman yang diberikan Allah. Akibat daripada dosa itu manusia kemudian rusak secara total, ya. Hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Yang sebelumnya berkomunikasi dengan Allah sangat baik, bersama-sama Allah di Taman Eden sangat baik. Karena dosa, hubungan manusia menjadi rusak total. Rusak secara total artinya ya memang sulit sekali untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Bahkan Allah menghukum dan mengusir manusia pertama dari Taman Eden, Adam dan Hawa. Ya, mereka diusir karena mereka sudah tercemar oleh dosa. Dan sejak itulah setiap keturunan daripada manusia juga mengalami atau tercemar oleh dosa. Dan kita juga pada saat ini kita juga adalah orang-orang yang sebenarnya tercemar oleh
dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, rusaknya hubungan manusia dengan Allah, ya, rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah membuat manusia kemudian berusaha mencari cara untuk bisa punya hubungan kembali dengan Allah. Gimana caranya bagaimana mereka untuk bisa punya relasi, punya komunikasi dengan Allah. Disitulah manusia kemudian menciptakan yang namanya suatu hal-hal. Yang pertama itu kita lihat bagaimana Kain dan Habel. Kain dan Habel ini mereka mempersembahkan hasil daripada apa yang mereka kerjakan. Dia tidak tahu kalau caranya harus dibakar. Dia tidak tahu bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan Allah. Pada saat itu Allah belum kasih tahu. Karena mereka baru bisa dikatakan baru 4 orang di bumi, Adam, Hawa, 2 anaknya itu. Kain dan Habel bagaimana mereka melaksanakannya? Oh, rupanya si Kain dan Habel ini mereka ambil. Si Habel mengambil bagian terbaik dari apa yang dia kerjakan, dan si Kain juga mengambil setengah dari apa yang ia kerjakan. Itu dibakar. Jadi pertama sekali ada perayaan yang namanya membakar hasil atau mempersembahkan hasil dengan cara dibakar. Itu apa? Dibuat oleh Kain dan Habel. Diciptakan oleh Kain dan Habel. Dia membakar itu, dan ternyata asapnya membumbung sampai ke langit, dan Allah mencium aroma itu, sehingga akhirnya Allah berkenan menerima persembahan bakaran itu. Ya, Allah berkenan. Itulah cara pertama yang dikerjakan manusia, ya, mempersembahkan segala sesuatu yang ia miliki untuk Allah dengan cara dibakar, dibikin perapiannya, dibakar, gitu. Kemudian setelah Kain dan Habel, mulailah bangsa ini menjadi besar dan mereka juga melakukan dosa. Akibat daripada dosa itu Allah memberikan air bah untuk menghukum orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, dan hanya meninggalkan Nuh beserta keluarganya. Dan jelas setelah air bah berlalu atau sudah mulai surut, maka Nuh juga melakukan suatu ritual berupa penyembahan korban bakaran kepada Allah. Ia membuat mezbah dan mempersembahkan binatang yang tidak haram dan burung. Ada dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Allah senang dengan persembahan Nuh dan berjanji tidak akan menghukum bumi lagi. Ketika persembahan itu naik ke atas, Allah senang dengan persembahan Nuh, dan Allah berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Jadi ritual yang kedua dikerjakan manusia yaitu mempersembahkan binatang yang tidak haram, ya, mempersembahkan binatang yang tidak haram dan burung untuk dibakar di mezbah persembahan. Perlu dipahami bahwa manusia yang berusaha membuat relasi dengan Allah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Manusia yang berusaha membuat sesuatu atau relasi dengan Allah dengan cara mempersembahkan sesuatu, dan itu diciptakan oleh manusia. Manusia yang menggunakan cara itu. Akan tetapi sesuai dengan ketetapan Allah juga, saya katakan sesuai dengan ketetapannya, maka Allah mempergunakan cara ini, ya, mengesahkan cara ini untuk kemudian menjadi cara agar relasi manusia dihubungkan dengan Allah dengan cara melakukan penyembahan tadi itu, atau melakukan persembahan-persembahan, dan Allah mengiyakannya. Nah, dalam hal ini kita nampak melihatnya dalam peristiwa Abraham, ketika Allah bilang
persembahkanlah Ishak untuk aku atau untukku. Dan memang di situ Abraham pergi, dia bikin mezbah pembakaran dan dia meletakkan Ishak di atas itu untuk dibakar. Akan tetapi memang bukan itu yang Allah mau. Allah hanya ingin menguji Abraham pada saat itu. Tetapi tentang persembahan itu akhirnya diganti dengan seekor kambing yang memang sudah disediakan, atau domba yang sudah disediakan memang di situ. Nah, Allah memakai cara manusia untuk bisa juga berhubungan dengan dia, melakukan relasi dengan dia. Nah, hal ini juga kemudian diperkuat Allah dalam hal menjaga manusia, secara khusus umat pilihannya, Israel, untuk hidup kudus di hadapan Allah. Artinya Israel ini wajib, mereka ini harus kudus tanpa dosa. Wajib mereka ini, kalau bangsa Israel ini kemarin juga sudah kita dengar di dalam nas sebelum ini tentang bangsa Israel juga. Nah, mereka ini wajib untuk hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup tidak melakukan dosa. Kalaupun mereka berdosa, mereka harus menguduskan diri mereka. Bagaimana cara mereka menguduskan diri mereka? Diatur dalam kitab Imamat. Mereka harus korbankan ini, melakukan persembahan ini, korban pengampunan dosa, korban penebus salah. Itu dikerjakan Israel. Agar apa? Ketika mereka datang di hadapan Tuhan di dalam bait Allah, mereka kudus. Artinya ketika mereka mau bertemu dengan Allah, mereka sudah dikuduskan dulu. Cara pengudusannya apa? Mereka mempersembahkan korban terlebih dahulu agar mereka bisa kudus di hadapan Allah. Ternyata ritual itu kemudian dipakai Allah sesuai juga atau dengan ketetapannya. Ritual itu dipakai Allah, yaitu adanya persembahan korban dan sebagainya. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami dari ritual kepercayaan. Ya, atau kita lihat juga dalam peristiwa lainnya. Bangsa Israel dihukum Allah dengan adanya ular yang mematuk ya. Ular mematuk bangsa Israel ketika mereka berdosa terhadap Allah. Mereka menuntut Allah terlalu berlebihan. Di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9, bangsa itu dipagut ular, mereka mati. Sehingga mereka kemudian minta pertolongan Musa. Musa, ini ular dia sudah memagut kami, tolonglah kami. Allah berfirman kepada Musa, bikin patung ular tembaga. Musa membuat patung ular itu dan mendirikannya di atas tiang. Sehingga patung itu berada di atas ketinggian sedikit di atas tiang. Ya, barang siapa melihat patung itu, dia selamat. Ya, artinya ada hal berkaitan dengan patung yang dibuat oleh Musa untuk bisa menyelamatkan manusia pada saat itu. Fungsi atau peran dari korban dan bentuk ritual yang dilakukan manusia di awal kehidupan sampai dengan bangsa Israel ialah untuk membangun relasi dan untuk dapat kudus di hadapan Allah, bisa bersekutu dan beribadah dengan Allah. Dalam hal ular tembaga, memandang ular tersebut membuat manusia memperoleh keselamatan dari kematian. Ritual yang awalnya dibuat oleh manusia dan dalam ketetapan Allah dipergunakan Allah dikarenakan Allah berkenan dengan cara demikian. Jadi untuk bangsa Israel, ritual itu dikarenakan juga Allah berkenan dan itu sesuai dengan ketetapannya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lihat dalam sub kedua, yaitu ritual kepercayaan dan perannya dalam ruang lingkup bangsa lain. Artinya ini di luar bangsa Israel. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang bangsa Israel,
dan itu Allah menyetujuinya. Dan bagaimana dengan ruang lingkup bangsa lain? Akibat dosa, yaitu jatuhnya Adam dan Hawa tadi, maka setiap manusia mencoba melakukan atau mencoba berelasi dengan penciptanya. Segala bentuk hubungan coba dibangun oleh manusia agar bisa mendapatkan respon baik dari penciptanya. Apa yang dilakukan Kain dan bangsa Israel perlahan menjadi contoh dan dicontoh oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam perkembangan budaya mereka, ular tembaga menjadi contoh dalam spiritual yang berbeda, di mana menganggap sesuatu memiliki kemampuan khusus. Jadi tidak heran kalau kita lihat ada orang kemudian mulai menyembah patung, ya, karena dianggap. Tetapi ada dasarnya juga, ya. Pertama, bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, ya, baru keluar dari tanah Mesir, Musa lagi naik di atas gunung Sinai. Wah, Musa ini sih mau bikin kita mati di sini di padang gurun ini. Dia tinggalkan kita lama-lama, tidak turun-turun dia nih. Mau makan apa kita? Apa yang dikerjakan bangsa itu? Dia suruh Harun bikin patung anak lembu emas, ya. Kumpulkan semua anting-anting emas-emas, digelang seluruh bangsa itu dikumpulkan. Mereka bikin patung anak lembu emas. Kenapa? Karena mereka ingin kalau bisa di padang gurun mereka selamat kalau menyembah patung itu. Artinya apa? Mereka mencari keselamatan dengan cara melakukan penyembahan terhadap patung tersebut. Berharap bahwasanya patung itu bisa menyelamatkan mereka. Nah, bangsa itu juga ketika berada di Kanaan, mereka tidak membunuh semua orang Kanaan, tetapi masih membiarkan beberapa atau banyak orang Kanaan masih hidup, sehingga bangsa itu kemudian kawin dan menikah dengan orang-orang Kanaan. Apa akibat daripada perkawinan itu? Mulailah orang Israel ini mengikuti Allahnya orang Kanaan. Mereka mulai menyembah Baal, menyembah Asyera, ya. Jadi Baal dan Asyera tujuannya mendapatkan kesuburan atas segala sesuatu, membuat Israel lupa bahwa Allah merupakan sumber segala berkat yang sudah menjadikan bumi dan segala isinya, ya. Baal dan Asyera ini mereka melakukan persembahan ini luar biasa, ya. Adanya semacam, ya, bukan hanya persembahan saja, tetapi tubuhnya ini ikut larut dalam ritual-ritual itu. Jadi mereka yang senang dengan kesuburan, mereka semacam berhubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam kuil itu. Disediakan imam-imam untuk melayani orang-orang yang mau melakukan ibadah, gitu. Jadi sebenarnya ada pelacuran bakti di situ dalam penyembahan antara Baal dan Asyera, sehingga memang hal ini membuat ya salah lagi dalam melakukan ritual, dan ini bukan dalam konteks yang diinginkan Allah. Seiring meluasnya manusia di dalam dunia, maka dalam hal menjalin relasi dengan penciptanya, budaya dan adat diciptakan manusia untuk berhubungan dengan pencipta. Ya, karena manusia ini semakin berkembang, berada di seluruh dunia. Masing-masing kita dengan suku kita menciptakan, membuat sendiri cara untuk bisa berhubungan dengan pencipta, gitu. Itu yang terjadi di dalam dunia. Kalau Alkitab menjelaskan di awal tadi sederhana, gitu. Karena dosa, maka sampai dengan hari ini berusaha seluruhnya di dalam dunia menciptakan adat dan budaya untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Manusia mengadopsi tradisi yang Allah berkenan, namun juga menciptakan budaya yang di luar keinginan Allah. Ada yang sesuai seperti penyembahan,
namun dalam perjalanan waktu bukan ditujukan kepada Allah, dikarenakan pemahaman akan Allah yang belum dimiliki oleh bangsa-bangsa lain tersebut. Ada yang tidak berkenan kepada Allah dan bukan ditunjukkan juga untuk Allah atas hasil pemikiran manusia. Jadi adat dan budaya tidak diciptakan oleh Allah, melainkan buah pemikiran manusia. Sehingga manusia menciptakan adat dan budaya. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ini tadi dikatakan, kamu tidak dapat minum, saya ulang, bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Pemikiran manusia memakai ritual-ritual itu bukan untuk Allah, melainkan untuk hal-hal yang lain. Dan itu yang terjadi di Korintus. Dasar ini menghasilkan adat dan budaya dalam suku-suku di dalam dunia ini. Ya, dasar tadi penyembahan dan sebagainya. Sehingga banyak sekali bentuk penyembahan yang berlangsung di dalam dunia, di mana tujuannya ialah menjalin relasi dengan pencipta. Artinya pencipta bisa saja Allah, bisa saja yang lainnya yang dianggap Allah. Gitu. Memohon pendamaian atau pengampunan, meminta berkat dari pencipta, dan juga memohon keselamatan. Jadi itu yang terjadi di dalam dunia. Ada konsep kepercayaan atau perayaan dalam ruang lingkup, ya, konsep kepercayaan dan perannya dalam ruang lingkup bangsa-bangsa lain. Akhirnya perayaan atau penyembahan tadi itu yang seharusnya kepada Allah dikembangkan tetapi akhirnya bukan tertuju kepada Allah. Itu yang terjadi di dalam dunia sampai dengan saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang perlu kita pahami sekarang ialah konsep keselamatan Kristen. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Masih pantaskah, masih berlakukah penyembahan-penyembahan itu? Ini yang harus kita pahami sekarang. Bagaimana kekristenan melihat fenomena penyembahan yang ada dan berlangsung sampai saat ini di tengah dunia? Dan inilah yang juga terjadi di Korintus, di mana orang Korintus juga masih hidup dalam penyembahan yang mereka anggap dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Ya, Allah di dalam perjanjian lama sangat berkenan dengan persembahan bakaran yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah memberi kehidupan bagi manusia yang kudus di hadapannya dengan melakukan korban pengampunan dosa. Jadi mereka untuk bisa datang kepada Allah, ya, maka Allah menerima korban pengampunan dosa agar mereka kudus. Ya. Bangsa Israel bisa kudus. Namun di dalam perjanjian baru Allah menghadirkan Yesus di dalam dunia. Dalam perjanjian baru Allah menghadirkan Yesus di dalam dunia. Yesus yang adalah manusia dan juga Allah sejati. Artinya Yesus ini dia manusia, sama manusianya dengan kita. Namun yang membedakan dia juga adalah Allah. Allah yang sejati. Di mana dikandung dari Roh Kudus, itu yang menyebabkan dia beda dengan kita. Kalau saya dikandung dari hubungan suami istri antara ibu dan bapak saya, tetapi Kristus dia berbeda, atau Yesus berbeda, dia dikandung oleh Roh Kudus dan memang dilahirkan oleh seorang wanita manusia, Maria. Menempatkan ia pada posisi sebagai manusia yang tanpa dosa di mana di dalam dunia ini. Artinya hanya dia di dalam dunia ini yang tidak punya dosa. Allah kemudian berkenan akan Yesus sebagai korban bagi pendamaian manusia dengan Allah. Kematian Yesus menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah. Kristus menjadi penebus sekaligus pendamai antara manusia dengan Allah.
hubungan manusia yang sudah rusak akibat dosa kemudian menjadi pulih kembali di dalam Kristus. Allah berkenan kepada manusia dikarenakan Kristus yang menjadi perantara pendamaian itu antara Allah dan manusia. Artinya apa? Ternyata di dalam seiring perjalannya waktu, ya, mulai dari Israel. Jadi Israel keluar dari tanah Mesir itu kurang lebih di tahun 1000. Mereka masuk tanah Kanaan. Dan 1000 tahun setelah itu Kristus lahir. Yesus lahir. Bayangkan lamanya waktu itu manusia berusaha berhubungan dengan Allah dengan banyak cara di dunia ini. Akan tetapi ketika Yesus lahir, Allah merubah itu di dalam dunia ini. Dia hanya berkenan dengan kematian anaknya yang tunggal saja untuk bisa menyelamatkan manusia. Hanya itu saja. Dan itu juga yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita. Gitu. Ya, dia hanya berkenan hanya dengan kematian anaknya saja. Artinya kalau dulu ada persembahan, maka kematian Kristus itulah persembahan yang diterima oleh Allah. Hingga dengan saat ini tidak ada yang lain. Ia hanya berkenan kepada kematian Kristus untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Sehingga dosa-dosa kita ditebus dan kita menjadi layak untuk bisa bersekutu dengan Allah. Kenapa? Kita sudah dilepaskan daripada dosa. Kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Dan kita menjadi layak. Jadi sebenarnya hal-hal yang kemarin dilakukan Kain dan Habel itu tidak perlu lagi kita kerjakan. Ya, apa yang dilakukan Kain dan Habel, apa yang dilakukan Nuh, ya, sebenarnya tidak perlu lagi kita kerjakan. Karena sudah dikerjakan Kristus untuk kita. Dia yang diterima. Apa yang dikerjakannya, kematiannya itu yang diterima oleh Allah. Dengan kematian Yesus maka konsep keselamatan manusia menjadi jelas. Dan konsep relasi atau hubungan manusia dengan Allah juga jelas. Hanya melalui Kristus saja dan tidak ada bentuk-bentuk yang lain yang harus dikerjakan dalam hal ritual-ritual penyembahan. Yesus juga mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat ke-23. Paulus menyatakan ada kesalahan pada orang Korintus, ya, yang masih mencari keselamatan atau pengharapan di luar Kristus dengan melakukan ritual penyembahan yang sudah tidak berkenan kepada Allah. Artinya mereka masih di ayat yang ke-20 tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Ya, mereka menyembah tetapi kepada Allah-Allah lain. Adanya patung tetapi bukan kepada Allah, mereka menyembah kepada patung-patung di Korintus. Artinya sebenarnya ada ritual tetapi salah penggunaan. Demikian juga saat ini ritual penyembahan yang kerap kita lakukan mengatasnamakan pencipta sebenarnya tidak lagi berkenan kepada Allah. Karena Allah hanya berkenan kepada Kristus, juru selamat manusia. Dalam perjanjian lama ada ular tembaga yang menyelamatkan Israel dari kematian. Bukan menunjukkan bahwa Allah berkenan disembah dalam bentuk patung atau hadir dalam patung, sama sekali tidak. Ular tembaga melambangkan bagaimana Yesus harus dimuliakan atau ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Tidak menunjukkan bahwa keberadaan Allah dalam bentuk patung. Jadi ritual penyembahan berupa pemujaan atau penyembahan kepada patung bukan yang berkenan juga kepada Allah. Allah hanya berkenan kepada Kristus. Maka kebenaran yang sejati ialah Kristus
Sembahlah Allah di dalam Kristus. Itu adalah jalan keselamatan yang sejati. Adat dan budaya yang manusia ciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan baik. Artinya kalau ada adat yang mengatur tidak boleh mencuri, dihukum sekian, boleh kita terima. Ya. Kalau ada adat yang mengatakan ini kalau kamu kayak gini maka kamu harus dihukum sekian, baik. Tetapi kalau berbau penyembahan, ada ritual penyembahan, itu hanyalah penyembahan dan kurban kepada roh-roh jahat saja, bukan kepada Allah. Yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-20. Jadi apa yang bisa kita ambil dari nas pagi hari ini? Pertama, penyembahan berupa korban bakaran dan korban-korban lainnya tidak lagi mendatangkan keselamatan bagi manusia. Ya, sifatnya juga bukan kepada Allah, melainkan kepada roh jahat. Tinggalkanlah hal-hal itu. Kedua, Allah hanya berkenan kepada Yesus melalui kematiannya. Dan itu yang memberi keselamatan bagi manusia dari dosa. Dan ketiga, sembahlah Allah dalam Kristus yang adalah kebenaran yang sudah menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Amin.